Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita memasuki materi terakhir kita di semester ini yaitu Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Sebelum masuk ke pembebasan kota Mekah ini, saya ingin menengok kembali tentang tugas kemarin yaitu tentang analisis perjanjian Hudaybiyah. Hampir semua di kolom komentar YouTube kemarin yang sudah ngirim dan sudah saya baca itu lebih menguntungkan pihak Quraisy. Ini tidak salah karena Umar bin Khattab pun juga awalnya memandang demikian. Namun kita juga sudah sepakat bahwa Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi dalam setiap keputusannya tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Maka dari itu saya coba analisis dengan beda, semoga menambah wawasan. Bukan berarti menyalahkan ya saya, tapi agar ada wawasan yang lain. Oke, yang tentang penundaan umroh, poinnya ya per poin saya analisis. Jadi penundaan umroh itu menurut saya tidak terlalu bermasalah sama umat Islam, karena memang ini kan berarti secara tidak langsung Quraisy mengizinkan umat Islam datang ke Mekah, karena sebelumnya kan nggak pernah boleh diizinkan. Jadi eksistensi umat Muslim sudah diakui oleh orang Quraisy. Keuntungannya itu. Terus yang kedua tentang gencatan senjata 10 tahun. Ini memang menguntungkan untuk kedua belah pihak karena jelas tidak perlu berperang, mereka bisa menata kehidupan lebih baik, melanjutkan perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad dan umat Muslim untuk berdakwah lebih nyata, dalam artian memperluas dakwahnya tanpa harus diganggu oleh pihak Quraisy. Bahkan Nabi sempat mengirim ke beberapa wilayah surat untuk mengajak masuk Islam pada pemimpin-pemimpin seperti di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya kalau sekarang, terus Romawi, Persia, Mesir, dan lain-lain. Poin ketiga, poin yang disoroti oleh banyak orang sebagai poin yang sangat menguntungkan pihak Quraisy dan sangat merugikan orang Islam di Madinah. Kita coba bahas pelan-pelan. Poinnya adalah garis besarnya, jika orang Islam yang di Mekah itu lari ke Madinah, itu Rasulullah dan umat Muslim harus mengembalikan lagi ke Mekah. Sebaliknya, jika orang Madinah memutuskan murtad dan ingin lari ke Mekah, maka Rasulullah harus merelakan dan tidak boleh meminta kembali ke Madinah. Dari situ kalau dilihat secara matematis mungkin sangat memberatkan, karena dari segi jumlah Mekah tidak berkurang, namun akan bertambah jika ada yang murtad. Sedangkan di Madinah itu tidak akan bertambah karena orang Islam yang di Mekah tidak mungkin masuk ke Madinah. Namun jika ada yang murtad di Madinah harus berkurang atau harus dikasih ke Mekah. Jadi semacam timbang 2:1 gitu kalau dilihat secara matematika. Tapi coba dilihat lebih dalam. Sekilas seperti kejam karena membiarkan saudara Muslim harus jauh dari kita. Mungkin sekilas kejam ya, tapi dengan adanya perjanjian ini orang-orang Mekah, Quraisy terutama pembesar-pembesar Quraisy itu yang awalnya mengurung umat Muslim di Mekah agar tidak lari, jadi dikurung, dipasung dalam satu ruangan gitu agar tidak lari. Jadi setelah perjanjian itu orang-orang Quraisy sudah tidak perlu mengurung itu lagi dan membebaskan umat Muslim yang selama ini dikurung di Mekah. Kenapa dibebaskan? Karena mereka sudah ada perjanjian itu. Jadi seumpama orang Muslim atau umat Muslim yang ada di Mekah ini lari ke Madinah, itu kan toh dikembalikan lagi ke Mekah, ke Quraisy. Jadi
orang Quraisy merasa alah nggak perlu dipasung lagi lah, udah ada perjanjian ini ya. Nah, ini keuntungannya adalah umat Islam yang ada di Mekah itu sudah bisa lebih bebas, tidak harus dipasung lagi. Penderitaannya kan berkurang. Ini salah satu keuntungan. Keuntungan kedua adalah bahwa ketika sudah bebas dalam artian tetap dalam lingkup Mekah ya, jadi semacam kayak tahanan kota gitu. Ketika di Mekah umat Muslim ini secara tidak langsung juga bisa berdakwah, karena dari apa yang diterimanya, siksaan, cacian atau apa, mereka tetap sabar dan berkelakuan baik. Nah, ini menjadi pandangan bagi umat-umat yang belum, orang-orang Mekah yang belum masuk Islam, terutama yang bukan ada urusan politik. Jadi loh, melihat seperti ini kok mereka tetap seperti itu ya. Nah, ini menjadi daya tarik sendiri dan menambah keyakinan untuk mengkonversi atau menjadi seorang muslim. Jadi dakwah secara tidak langsung, secara pelan-pelan, tidak harus berceramah gitu. Di keuntungannya ada dua ya, tak ulangi, bahwa satu, umat muslim yang tadinya harus dipasung, harus dalam satu ruangan dikungkung gitu, bisa bebas walaupun harus menjadi tahanan kota. Kedua, bisa menjadi agen dakwah secara diam-diam di Mekah. Gitu keuntungan di bab itu. Kemudian kalau kita balik ke Madinah tadi, yang selama ada yang murtad itu harus direlakan ke Mekah dan tidak boleh diminta kembali. Ini juga sangat menguntungkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Orang murtad itu kan orang yang sudah nggak percaya dengan Nabi ya, dengan Nabi dan dengan Allah ya. Ibaratnya saya Islam, terus saya murtad, berarti kan saya nggak percaya Nabi dan nggak percaya Allah kan. Ngapain dipertahankan di Madinah ya? Kalau orang seperti itu, orang kayak saya, semama saya di Madinah itu terus murtad, terus Rasulullah ngapain mempertahankan orang ini? Karena kalau dipertahankan ini malah jadi semacam musuh dalam selimut, karena bisa saja dia berkhianat atau gini. Jadi selama diminta oleh orang Quraisy ya monggo saja. Gitu. Berkurang orang yang dapat merusak harmoni kan malah bagus. Seperti itu ya sisi baiknya. Dan kalau dilihat dalam bicaranya, ini banyak yang orang masuk Islam daripada orang yang murtad. Jarang sekali orang yang murtad pada waktu itu. Jadi perjanjian ini sangat-sangat saya kagumi adalah Rasulullah itu cerdas memikirkannya, nggak 1 hari, 2 hari atau 3 hari ibaratnya gitu. Jadi visioner, beliau bisa memandang lebih jauh. Gitu ya, semoga paham dengan analisis saya. Berikutnya yaitu tentang kabilah di sekitar Arab dibebaskan bersekutu. Ini Bani Bakar ini bersekutu dengan Quraisy, dan kemudian Bani Khuza'ah ini memilih bergabung dengan Nabi Muhammad dan pasukan di Madinah bersekutu. Jadi sudah ada blok-blokan pada waktu itu. Secara langsung ini berarti umat Muslim sudah diakui kekuatannya. Makanya Bani Khuza'ah ini bergabung. Jadi kalau dilihat secara mendalam, seksama, isi dari perjanjian Hudaybiyah ini sangat-sangat menguntungkan umat Muslim. Itu ya teman-teman untuk perjanjian Hudaybiyah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembebasan kota Mekah. Sebab terjadinya adalah sekitar 2 tahun pasca perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar yang merupakan suku Quraisy ini berulah dengan melakukan serangan ke Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah yang waktu itu sangat terhimpit, akhirnya meminta tolong kepada Nabi Muhammad karena memang sekutunya. Serangan ini sudah melanggar poin perjanjian Hudaybiyah yang gencatan senjata 10 tahun itu. Nabi Muhammad pun akhirnya mengabulkan permintaan bantuan dari Bani Khuza'ah untuk melawan Bani Bakar dan sekutunya yaitu Quraisy. Suku Quraisy mulai gentar dengan kekuatan umat Muslim itu. Abu Sufyan, namanya Abu Sufyan bin Harb ya, tapi nanti saya akan
lebih sering menggunakan kata Abu Sufyan gitu aja, karena di Mekah itu ada Abu Sufyan bin Harb dan Abu Sufyan bin Harits. Abu Sufyan bin Harits itu masih ada hubungan dengan Rasulullah, kekerabatan. Kalau Abu Sufyan bin Harb ini tidak, tapi pemimpin yang sering menjadi memusuhi atau sering disebutkan itu Abu Sufyan bin Harb. Menemui beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan Fatimah, meminta sebagai perantara menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan rencana membantu Khuza'ah. Abu Sufyan juga melakukan hal ini kepada istri Rasulullah, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri Abu Sufyan sendiri, namun gagal semua. Ini juga menunjukkan bahwa perjanjian yang sudah dituliskan, sudah disepakati bersama, tidak bisa seenaknya saja dilanggar. Sekitar 10.000 pasukan disiapkan Nabi Muhammad menuju ke Mekah. Salah satu sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis surat dan menyuruh seorang kurir untuk membocorkan berita ini kepada keluarganya di Mekah. Ia ketakutan kalau sewaktu-waktu penyerangan ini terjadi, keluarganya juga terkena imbasnya. Kejadian ini diketahui oleh Rasulullah. Umar pun melihat ini sangat marah besar dan meminta izin untuk menghajar Hatib. Namun Rasulullah mengatakan tunggu dulu dan coba ditanya alasan Hatib apa. Dan Hatib menyatakan bahwa saya tidak ingin berkhianat sebenarnya, namun karena saya merasa kasihan dan keluarga saya di Mekah. Rasulullah mengetahui bahwa alasan ini jujur sehingga memaafkan apa yang dilakukan Hatib itu dan meminta tolong kepada Ali, Zubair dan Miqdad namanya untuk mengejar kurirnya agar surat itu tidak sampai ke Mekah. Perlu diketahui 10.000 pasukan itu disiapkan sebenarnya bukan untuk menyerang Quraisy dan Bani Bakar ya. Menyerang Mekah, membumi hanguskan seperti itu, melainkan sebagai perang urat syaraf saja, menunjukkan kekuatan Muslim sekarang sudah sangat begitu besar. Karena sejatinya Rasulullah itu lebih menginginkan perdamaian. Nyali pembesar-pembesar Quraisy mulai ciut. Perlu diketahui dulu bahwa perang Uhud dulu Quraisy kan menang ya. Pada perang Uhud Quraisy menang. Dan kemenangan itu salah satu faktornya adalah adanya panglima perang yang sangat jenius, yaitu Khalid bin Walid. Nah, pasca perjanjian Hudaybiyah ini, Khalid bin Walid dan Amr bin As secara bebarengan, kedua sahabat ini memutuskan masuk Islam. Ketika peristiwa Fatu Makkah ini, yang tersisa dari tokoh-tokoh besar Quraisy hanya Abu Sufyan, Suhail bin Amr, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, terus Sofwan bin Umayyah. Tokoh-tokoh besarnya mungkin hanya itu. Dan bayangkan Rasulullah di sampingnya didampingi sahabat-sahabat yang terkenal jagoan di Arab, jagoan tempur seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini sungguh sangat mengerikan bagi orang Quraisy pada waktu itu. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah meminta para sahabatnya membangun kemah di sekitarnya sebagai tempat persiapan. Abu Sufyan berinisiatif lagi untuk mencoba berunding. Dia akhirnya meminta bantuan Abbas, pamannya Rasulullah, untuk dapat bertemu dengan Rasulullah dan bernegosiasi. Abu Sufyan ini karakternya adalah pemimpin yang suka dipuji, maka Rasulullah menerima kedatangannya dan memujinya. Akhirnya Abu Sufyan bersyahadat di depan orang banyak, meskipun beberapa sahabat itu meragukan niatnya bersyahadat karena hanya demi mencari keamanan saja. Namun Rasulullah tetap menghargai itu karena Rasulullah menginginkan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan upaya kaum Quraisy yang masih ngeyel, masih pengen melawan Rasulullah. Karena Rasulullah menghindari pertumpahan darah ya. Padahal jelas kalau diserang mereka pasti kalah, tapi Rasulullah tetap menawarkan cinta kasih dan menghindari pertumpahan darah.
Melalui Abu Sufyan, Rasulullah mengumumkan 3 hal kepada orang-orang Mekah, yaitu 1, siapapun yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapapun yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Dan siapapun yang tetap menutup rumahnya dan tinggal di dalam rumahnya, pintu-pintunya ditutup, itu akan memperoleh keamanan. Jadi seperti itu, akhirnya pasukan muslim masuk ke Mekah, itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sekitar 360 berhala. Rasulullah kemudian meminta Bilal untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya pasca Fathul Mekah. Peristiwa Fathul Mekah ini kalau dilihat lebih bukan penyerangan ya, tapi lebih ke pembahasan kota suci tersebut dari syirik yang menyelimutinya selama ini dengan berhala-berhalanya dihancurkan. Pasca peristiwa ini beberapa orang Mekah itu mulai masuk Islam, termasuk di sini adalah Hindun ya, istri Abu Sufyan yang dulu terkenal sangat membenci Islam dan sempat memutilasi Hamzah di perang Uhud. Kemudian beberapa tokoh itu sempat melarikan diri seperti Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Ikrimah itu juga dikejar di sini bukan untuk diserang atau diajar, tapi diajak untuk kembali ke Mekah dan menyampaikan bahwa Rasulullah itu tidak menaruh dendam ke mereka. Peristiwa ini kemudian didengar oleh suku lain, suku Hawazin dan suku Saqif ya. Kedua suku ini takut sama pasukan muslim menyerang ke daerahnya, sehingga mereka berdua, maksudnya berdua ini adalah kedua suku itu mulai berinisiatif menyerang duluan dengan mengambil langkah untuk berperang. Rasulullah pada waktu itu meminjam perlengkapan perang ke pembesar Quraisy namanya Sufyan bin Umayyah. Padahal pada waktu itu Sufyan masih ragu untuk bersada di depan Rasulullah. Singkatnya perang terjadi dan pasukan muslim mengalami atau menerima kemenangan yang cukup besar dengan harta pampasan perang yang cukup besar. Harta ini nantinya sebagian besar dikasih kepada orang-orang Quraisy, diniatkan oleh Rasulullah agar menarik hati mereka karena ini sudah diampuni karena kesalahan di perjanjian tadi. Ketika mereka masuk ke Mekah pun pasukan muslim tidak melakukan pertumpahan darah, tapi malah ketika perang ini dikasih harta rampasan perang yang banyak, jadi semacam dibaik-baiki terus orang Quraisy ini. Sufyan bin Umayyah yang tadinya ragu itu akhirnya mantap beriman kepada Islam. Kebijakan ini sempat diprotes oleh pemuda-pemuda suku Ansor yang masih muda karena merasa Rasulullah itu tidak adil. Lalu Rasulullah menyampaikan dengan kalimat yang cukup dalam, orang-orang Quraisy itu mereka pulang membawa harta benda yang tidak berarti. Sedangkan kalian kaum Ansor itu pulang ke Madinah bersama saya. Terserah kalian mau memilih harta benda atau memilih bersama Rasul. Maka mereka akhirnya paham dan menyesali protes tersebut. Oke, demikian peristiwa pembebasan Mekah yang terjadi sekitar 8 Hijriah. Nanti di 10 Hijriah itu ada haji perpisahan atau dikenal dengan haji wada, dikenal juga dengan sebutan lain seperti hajat al-Islam karena ini haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah. Terus ada juga sebutan haji penyampaian karena di situ adalah di mana Rasulullah menekankan apa yang disampaikan karena sering menggunakan apakah aku telah menyampaikan itu berkali-kali. Itu untuk haji wada ini diikuti banyak orang karena syariat haji itu turun di tahun ini. Jadi sebelum-sebelumnya kan haji terjadi penyimpangan besar-besaran dan belum ada petunjuk dari Allah ya untuk haji yang benar itu seperti apa, dan itu baru turun di tahun ini. Makanya haji pada waktu ini sangat banyak pengikutnya. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah untuk semester ini kita telah selesai. Minggu depan insya Allah kita ulangan harian terakhir di semester ini. Silahkan pelajari materi-materi sebelumnya, yaitu periode dakwah mulai dari periode dakwah Madinah sampai Fathul Mekah ya. Jadi kita
UH-nya di 2 materi itu, tentang periode dakwah Madinah dan pembebasan Mekah. Silahkan jika ada yang belum dipahami ditanyakan di WA group dengan menandai nama saya biar segera saya respon. Selamat belajar teman-teman, tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga kesehatan orang-orang di sekitar kalian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf jika video terakhir ini sangat panjang karena sekalian menyelesaikan babnya. Maaf juga jika terjadi kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.